Sekali lagi shalom semuanya, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di sesi yang pertama ini. Mari kita berdiri bersama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami menaikkan syukur atas kasih karunia yang telah Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami. Seminggu telah berlalu dan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Engkau boleh izinkan kami berada di awal bulan September tahun 2024. Kemenangan yang besar terjadi dalam hidup kami, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dalam hidup ini. Oleh sebab itu di pagi hari yang diberkati ini kembali kami umat-Mu datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Engkau Allah yang sungguh sangat baik, segala kemuliaan, hormat dan pujian kami persembahkan bagi Tuhan Allah yang bertahta di surga untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah yang pertama, ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan mengurapi semua dan biarlah sukacita surgawi mewarnai ibadah kami. Dari awal sampai selesai kami persembahkan semua bagi kemuliaan Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mari bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, sebab Engkau yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Kau yang dipuji, Kau yang disembah, tiada yang lain, tiada yang lain. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan, kami agungkan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian dan sembah kita pada Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah hadir di tempat ini, ada di tengah-tengah kita. Mari kita tinggikan, mari kita naikkan pujian dan sembah kita. Angkat pujian kita, angkat sembah kita. Glory Yesus Tuhan, glory Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Allah, wasyik, ya Allah, wasyik, ya Allah, wasyik, ya Allah, wasyik. Ikan Allah, wasyik, ya Allah, wasyik. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau yang layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Engkau,
Engkau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari bersama-sama mengangkat tangan kita, tinggikan Dia, Dia yang hadir di sini. Dengan segenap jiwa raga, layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat ada di tempat ini. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. biar sangkakala berbunyi. Mari bersama-sama tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala, sama-sama tepuk tangan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala,
tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, 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 Allah diagungkan tinggi. Sebab Allah kita Allah yang heran, sebab Allah kita Allah yang hebat ada di tempat ini. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita katakan, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran. Proklamasikan, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, 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 Allah kita heran. Sekali lagi katakan, Allah kita, sama-sama, Allah. Jemaat sendiri katakan, Allah kita, amin. Allah kita, sekali lagi Allah kita, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Tetap bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita mengatakan pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati,
dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai bersama. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kasih-Nya boleh melayakkan setiap kita, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu yang melayakkan hidup kami Tuhan, untuk kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, bahwa kami melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bahwa kami melekat padamu, kami ini milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik
Engkau telah menebus kami dengan darah yang mahal. Engkau menebus kami menjadi milik-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan Engkau ya Bapa. Tidak ada kuasa apapun yang mampu memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Bapa. Kami milik-Mu ya Bapa. Bahwa kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin melekat dengan hati-Mu Tuhan. Mari saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati. Kami milik-Mu Tuhan. Katakan kami milik-Mu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Apa jadinya jika kami tanpa Tuhan? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Kami terhubung denganmu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami terhubung denganmu Tuhan.
Kami percaya tidak ada kuasa apapun yang memisahkan kami dari Engkau. Apapun itu yang membuat kami jauh dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami katakan, kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Bapa. Biar kami selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Kami tahu kami gak mampu tanpa Tuhan. Kami tahu kami gak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kami mohon firman Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami. Mampukan kami untuk mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan berdaulat atas hidup kami. Firman yang sebentar akan kami dengar. Membentuk kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kini tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mohon seluruh jemaat mempersiapkan diri dengan sikap memperkenan hati Allah. Mohon tidak mengaktifkan handphone atau berbicara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Cek, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Suara saya dapat ditangkap dengan baik di belakang, bisa mendengar dan menangkap dengan baik. Tolong angkat tangan di belakang. Baik, terima kasih. Karena mesti dicek ya. Jadi semua yang berbicara di depan, apakah worship leader atau siapa saja, mesti dicek dulu di belakang ya. Kadang-kadang saya dengar di belakang, suaranya saya mendengar tapi vokal kosakatanya itu enggak jelas ya. Maka kita mesti bekerja sama antara pembicara di depan dan soundman yang ada di belakang ya. Baik, terima kasih Anda sudah mendengar saya dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini hampir seluruh negeri ini dari Sabang sampai Merauke, mesti dibalik, bukan dari Sabang dari Merauke kan. Dari Merauke sampai ke Sabang, karena matahari kan munculnya dari timur, bukan dari barat ya. Dari Sabang sampai Merauke semua berteriak, semua menjerit, semua berseru. Dan anehnya suaranya sama, suara jeritan, suara seruannya sama, sulit, sukar, itu semua. Kita mendengar jeritan-jeritan itu, saya begitu peka untuk bisa menangkap jeritan seluruh negeri dan bangsa ini, teriakan ini, sukar, sulit. Kita juga bersyukur, kita juga bersorak hari ini, bersuara, cuman seruannya beda. Tuhan itu heran, itu yang kita nyanyikan tadi. Di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah seperti ini, memang kita akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan yang kita sembah. Dan saya berharap kita masih menikmati dan merasakan tentang penyertaan Tuhan itu. Keajaiban itu, mukjizat itu bukan sekedar kita ucapkan. Saya seringkali berdoa, Tuhan saya tidak ingin hanya membaca tentang mukjizat, membaca tentang keajaiban-keajaiban,
mendengar tentang keajaiban-keajaiban, melihat keajaiban orang-orang lain, tapi aku ingin melihat, mengalami keajaiban dalam hidupku. Saya seringkali mengatakan bahwa kita tidak sedang berteori tentang Tuhan. Sekali lagi saya katakan kalimat saya, kita tidak sedang berteori tentang Tuhan, tetapi kita mengalami Tuhan itu dalam hidup kita secara pribadi. Ada begitu banyak orang berteori tentang Tuhan, tapi tidak pernah mengalami Tuhan itu dalam keakraban, dalam perjalanan hidup sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk dari sedikit orang yang tidak berteori tentang Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan secara pribadi. Saya akan menyampaikan satu tema, menanti waktu Tuhan. Begitu banyak orang kehilangan seni ini, seni untuk menunggu, seni untuk menanti, dan kita diajar kebenaran ini. Mari kita lihat Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Kita akan mencoba untuk membedah nubuatan dari kitab Nabi Yesaya pada hari ini, Yesaya pasal 40. Ayat 27 sampai dengan 31. Ya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Yakub atau Israel itu sinonim. Ya, Yakub ya Israel, Israel ya Yakub. Ya, saya ulang. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya ulang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mudah-mudahan ini Anda dan saya seperti itu. Berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Sekali lagi saya katakan, kita tidak sedang berteori, tapi kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Keluhan ini mirip-mirip kita loh, saudara. Kan pada zaman Nabi Yesaya itu, Tuhan tidak cinta kami, hakku tidak diperhatikan, Tuhan tidak mendengar doa-doaku. Tuhan menutup telinga dan menutup mata terhadap penderitaanku. Itu kalau kalimatnya diperpanjang kayak begitu. Dan masih bisa diperpanjang lain. Itulah situasi. Saya mengatakan situasi saya hari ini mirip-mirip kita. Sekalipun kita tidak seberat pada zaman itu. Tapi mirip-mirip kita. Maka kita melihat bagaimana penyelesaiannya menghadapi masalah yang paling kritis sekalipun, apa yang terjadi pada orang-orang Israel, ini bisa terjadi dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang coba kita renungkan hari ini. Yang pertama-tama kita harus belajar menanti, menunggu waktu Tuhan. Hampir seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,
Tuhan berbicara, Tuhan punya waktu untuk bertindak. Gitu. Kita mesti belajar bersabar. Kita tidak bisa mengakselerasi waktu Tuhan. Di dunia ini kita bisa membuat akselerasi. Anak-anak kita yang kepingin cepat kuliah di masa mudanya, SMP-nya cuma 2 tahun barangkali. Ada kelas akselerasi. SMA-nya 2 tahun barangkali kan. Kita menghemat 2 tahun kan ya. Ada yang lebih dahsyat lagi. SMA-nya cuma 1 tahun. Ada lompatan-lompatan. Di dunia kita bisa seperti itu. Tapi bagi Tuhan kita tidak bisa mengakselerasi, mempercepat waktu Tuhan, gak bisa. Karena Tuhan bekerja punya waktu-waktu. Kita akan coba melihat ayat 27. Perhatikan di situ. Ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian? Ini suara seruan jeritan Yakub, jeritan Israel. Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hidupku tersembunyi. Tuhan lupa akan aku. Hakku tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Itu keluhan mereka. Sehingga dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 37, itu digambarkan bagaimana situasi orang-orang Yehuda, orang Israel dalam pembuangan, begitu kritisnya. Nabi Yeskiel melihat dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat, sebuah lembah yang begitu luas, yang tidak berujung dan tak berpangkal. Dari sepanjang mata memandang, hamba Tuhan Yeskiel melihat hanya tulang-tulang yang berserakan. Tulang-tulangnya orang mati yang sudah berserakan di segala penjuru, dari ujung utara, selatan, timur, dan barat. Dan bukan sekedar tulang-tulang orang mati yang berserakan, tapi tulang-tulang itu sudah menjadi kering. Lalu Tuhan bertanya kepada hambanya, kepada Yeskiel. Hai Yeskiel, mungkinkah, bisakah tulang-tulang itu hidup kembali? Susah jawabannya. Susah jawabannya. Kalau saya menjadi Yeskiel, saya menjawab ucapan yang sama. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Karena enggak mungkin. Ini tulang-tulang sudah berserakan. Tulang kepala ada di sini, tulang kaki ada di sana, tulang tangan ada di tempat-tempat yang lain. Susah dan sudah menjadi kering. Ini menggambarkan tentang situasi bagaimana bangsa itu betul-betul hopeless. Sehingga keluhan seperti yang dituliskan oleh Nabi Yesaya pasal 40, Tuhan tidak memperhatikan hakku. Aku sudah dilupakan. Tuhan tidak melihat air mataku. Kayak begitu. Begitu hopelessnya situasi itu. Maksudnya adalah, kapan Tuhan memperhatikan kami? Kapan Tuhan memulihkan kami? Kapan kami bisa kembali ke tanah perjanjian? Kapan Engkau mendengar doa-doa kami? Kapan Tuhan Engkau melihat linangan air mata kami? Seolah kayak begitu. Tapi waktu Tuhan itu enggak bisa dipercepat. Tuhan mengatakan melalui nubuatan Nabi Yeremia, bangsa itu didisiplin 70 tahun. Dan banyak orang setuju ketika Yesaya menulis pada Yesaya 40, itu pembuangan baru berlangsung 40 tahun. Jadi masih 30 tahun, masih panjang perjalanannya. Ya kan? Masih panjang perjalanannya. Artinya di ayat 27 itu mereka berusaha untuk menarik kembali perhatian Tuhan. Mempersingkat waktu Tuhan. Enggak bisa.
70 tahun harus kelar, harus selesai, harus tuntas. Nah, ini pelajaran bagi kita. Mari kita setia menanti waktu Tuhan. Menunggu, mengharapkan waktu Tuhan. Mengapa bangsa itu mengeluh? Karena memang 70 tahun itu satu generasi loh. Satu waktu yang panjang banget itu. Maka kita lihat sebetulnya bangsa itu harus belajar menunggu, menanti waktu Tuhan. Tidak secara pasif. Tetapi menunggu, menanti waktu Tuhan secara kreatif. Kalau mereka cuma menunggu diam-diam capek. Sehingga saking lelahnya, saking capeknya, maka keluarlah kalimat-kalimat seperti yang kita dengar tadi. Tapi Tuhan mau supaya mereka dengan kreatif menunggu waktu Tuhan. Disiplin tetap dijalani. Tapi sementara mereka menjalani disiplin, mereka tidak boleh nganggur, tidak boleh berdiam diri. Mereka harus kreatif, menunggu secara kreatif, tidak pasif. Perhatikan ayat 30 sampai 31. 30 sampai 31. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teruna-teruna tersandung, menjadi letih dan menjadi lesu. Jadi kalau kita menunggu secara pasif, kapan Tuhan menolong, kapan Tuhan memberkati. Anda tidak bekerja, kita letih, kita capek, kita lesu. Padahal janji Tuhan adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti secara kreatif, akan diberikan satu kekuatan yang baru. Energi yang baru, kekuatan yang baru, spirit yang baru. Sehingga diumpamakan bagian Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak pernah menjadi lesu. Ayo sementara kita menanti waktu Tuhan. Kapan Tuhan mengangkat aku? Kapan Tuhan mendengar, menjawab doaku? Kapan aku sampai pada ujung terakhir dari kesulitan, dari penderitaan ini? Anda jangan berdiam diri. Mari kita kreatif untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Mari kita coba lihat, bandingkan Yeremia pasal 29. Jadi orang Yehuda yang terbuang itu mendapat surat kiriman dari Nabi Yeremia. Apa yang harus mereka lakukan? Di tengah-tengah situasi yang tidak gampang, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah pembuangan seperti itu. Mereka tidak boleh menjadi letih, tidak boleh menjadi lesu, tidak boleh menjadi patah hati, patah semangat, tapi mereka harus berjuang. Yeremia 29 ayat 4-7, perhatikan, ini nasihat yang sangat baik. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan, itu mereka ya, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, itu mereka. Perhatikan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan agar di sana di Babel ya kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Wah, luar biasa. Terus usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oh. Sementara itu keletihan, kelesuan itu didengar oleh Nabi Yeremia yang kebetulan Yeremia tidak ikut dibuang. Bukan karena dia tidak dibuang, tapi ada satu transaksi. Orang Babel bilang begini, mungkin saya mengatakan, Yeremia, kamu ikut ke Babel atau kamu tinggal? Yeremia bilang, aku mau tinggal aja di sini. Itu luar biasa. Ada satu dispensasi di situ. Yeremia mau tinggal di situ. Jadi Yeremia nggak dibawa ke Babel. Sementara Yeremia ada di Yerusalem mendengar situasi bangsa itu 70 tahun, bayangin itu. Mereka mengalami kelelahan, capek yang luar biasa. Itu didengar oleh Yeremia. Yeremia menulis surat. Menulis surat isinya seperti yang kita lihat tadi. Kamu harus mengusahakan kesejahteraan bangsa itu. Tidak boleh berdiam diri, harus berjuang. Kalian harus membangun kebun-kebun, membangun pertanian, membangun bisnismu di sana, membangun rumah-rumahmu dengan baik. Perhatikan di situ. Kamu harus mengawinkan anak laki-lakimu, anak-anak perempuanmu, supaya di tengah tekanan bangsa Babel yang besar, jumlahmu tidak berkurang, tapi kamu makin meledak lebih banyak. Seperti di Mesir yang lalu itu. Seperti itu. Kalian tidak boleh berdiam diri, harus kreatif, harus terus bekerja. Bahkan kalian harus mengusahakan kota, bangsa, kota di mana kau dibuang. Kamu harus mengusahakan kesejahteraannya, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Ini satu dorongan yang sungguh membangun. Artinya nggak boleh nganggur di situ. Harus giat. Ya. Di tengah-tengah perantauan seperti itu, di tengah-tengah tekanan seperti itu, tidak boleh pasif. Tetap bekerja, membangun sawah, membangun pertanian, membangun bisnis, membangun dunia usaha, membangun keluarga, bahkan membangun kota itu. Tidak mudah. Tapi bisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita nggak boleh cuma menunggu aja lah. Ya, menunggu sampai situasi ekonomi bangsa ini aman, situasi politiknya mulai tenang. Kan Anda tidak pernah melihat ada ketenangan, keamanan, ekonomi dan politik di dunia ini dimanapun juga berada. Tapi kita harus terus berkarya. Ya. Tekanan-tekanan yang kita hadapi pada hari ini tidak boleh membuat kita istirahat, melipat tangan kita, nggak boleh. Kita harus kreatif, kita berpikir dan bekerja lebih cerdas. Bukan hanya bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Saya mengatakan, Tuhan kan sudah memberikan sumber daya alam. Tuhan bilang ini sumber daya alam itu harus dikelola. Ketika manusia diciptakan, semua udah ada. Ada sungai yang mengalir, ada hutan, ada burung yang berkicau, ada matahari, bulan dan bintang-bintang, ada gunung, ada lautan. Tuhan bilang pada Adam dan Hawa, kelola dan kuasa itu. Itu kan? Nah, pinter-pinterlah kita mengelola itu. Kadang-kadang orang dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang. Anak-anak gelap itu Tuhan bilang begitu, lebih cerdik dari anak-anak terang. Saya menyadari itu. Maka tiap kali saya berdoa, Tuhan berikan kepada umatmu yang digembalakan teman, kecerdikan, kemampuan untuk mengelola ini. Contoh, matahari. Oh, kita mendapat vitamin D ya, kita berjemur. Ibu Nathan paling senang untuk berjemur. Saya juga gitu berjemur. Kita punya manfaat. Tapi ada orang-orang yang cerdik, yang pinter, dimanfaatkan. Membuat satu alat, bagaimana agar matahari itu selama 12 jam tidak mubasir. Panas matahari tidak mubasir. Itu ditampung melalui satu teknologi solar.
Maka di China sana Anda lihat bahwa PLN-nya orang di sana itu sudah omsetnya berkurang. Kenapa? Mereka bisa menciptakan itu apa istilahnya Pak? Solar ya. Jadi untuk rumah sebesar ini misalnya, ini solarnya berapa PK misalnya saya tidak tahu, itu kita bisa beli, ya, dipasang di atas rumah, lalu untuk menghidupkan AC, untuk penerangan di malam hari, itu menggunakan itu, nggak usah bayar PLN-nya orang sana, mereka punya itu untuk menggerakkan itu. Kita punya juga kayak di jalan-jalan tapi kecil-kecil itu. Nah, seperti itu. Air, semua orang tahu air, semua ada. Tapi ada orang yang cerdik, ini air kan. Oh, ini bisa dijual kok. Aqua membuat pabrik Aqua itu. Cleo membuat, yang lain juga membuat. Kita juga buat air isi ulang, bisa kayak begitu ya. Nah, ini kan ada teknologi kayak begitu. Sumber daya alamnya sudah ada dan disediakan, tinggal mengeksplorasi, tinggal menggali. Emas dari zaman dulu kala ketika Tuhan menciptakan dunia ini sudah ada emas. Cuma bagaimana emas itu dieksplorasi, digali. Karena emas itu tidak ada di permukaan, emas itu ada di kedalaman. Ya kan? Harus dieksplorasi. Tapi bagaimana cara kita mengeksplorasi, cara menggali emas, cara menambang emas. Nikel, Indonesia itu terbesar di seluruh dunia. China membeli nikel kita dulu. Wow, pinter mereka ya. Diborong tuh nikel, masih murah. Dan akhirnya pemerintah membuat satu aturan, tidak boleh menjual barang yang belum jadi. Betul ya Pak Wajdi ya? Semua jadi baru di. Orang-orang negara pinter, dari nikel itu dibuatlah, apa itu? Salah satu yang dibuat adalah baterai dari mobil listrik. Nah itu misalnya seperti itu, ya kan? Jemaat yang dikasih Tuhan, artinya kan Tuhan memberikan satu sumber daya alam, begitu. Cuman sumber daya manusianya itu yang kita masih perlu belajar. Sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu yang Anda masih punya biaya untuk menyekolahkan anak, sekolahkan anak-anakmu dengan baik. Anak-anak yang masih muda, jangan diam aja, ya. Jangan misalnya orang jual pecel, ya paling enak kita jual pecel, ya nggak apa-apa jual pecel ya. Tapi coba ada sesuatu yang baru, ada inovasi-inovasi yang baru, ada pemikiran-pemikiran yang baru. Nah kita belajar untuk itu. Nah coba yang dikasih Tuhan. Jadi sementara mereka ada dalam pembuangan, tidak boleh berdiam diri, mereka harus bekerja. Menggunakan energinya, memberikan kemampuannya, memberikan daya pikirnya, untuk membangun ekonomi, membangun keluarga, bahkan membangun kesejahteraan dari bangsa itu. Yeremia mengatakan, karena kesejahteraan negeri itu, bangsa itu, kota itu adalah kesejahteraan kamu. Kalau Indonesia maju kan Anda juga ikut maju di situ. Ya. Nah inilah yang kita lihat, tidak boleh menanti secara pasif. Kita bekerja, kita berkarya, ya minta dari Tuhan kemampuan untuk itu. Ya. Nah, kita bersyukur Anda punya kemampuan dan bagaimana kemampuan kita itu ditambahkan terus dari waktu ke waktu. Puji Tuhan. Kita tidak boleh pasif. Baik. Dan yang ketiga, mempercayai janji firman, janji Tuhan. Ya, mempercayai janji Tuhan. Ayat 28. Bahwa Allah di atas segalanya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Israel diajar untuk apa? Melihat Tuhan. Ya. Melihat Tuhan di atas segala-galanya. Bahwa Tuhan itu mengatasi semua. Termasuk Tuhan mengatasi kesukaran. Tuhan mengatasi kemiskinan. Tuhan mengatasi pergumulan dalam kehidupan. Tuhan bilang, tidakkah kamu tahu? Artinya supaya bangsa itu melihat kepada Tuhan yang mendisiplin mereka. Tuhan yang tak pernah berubah.
yang menjadikan bumi dari ujung ke ujung. Maksudnya apa? Mereka menyadari bahwa mereka punya Allah yang kekal, yang tidak pernah menjadi lelah, yang tidak pernah menjadi capek, yang tidak pernah menjadi lesu. Apabila dia memanggil bintang-bintang, gugusan bintang-bintang itu, Alkitab menulis, tidak ada satu bintang yang tidak hadir. Dia yang telah menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia yang telah menciptakan segala-galanya, Allah yang tidak berubah. Ayo kita memandang itu semua. Maka dengan tidak bosan-bosan saya mengatakan, mari kita bukan mengerti konsep Tuhan itu. Berteori tentang Tuhan, tentang Allah, berbicara hanya berbicara tentang Allah. Tapi kita mengalami Allah itu dalam pribadi kita. Dalam semua situasi kehidupan ini. Bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang menarik, kata menanti-nanti. Dalam naskah asli bahasa Hebrunya, terjemahan asli bahasa Ibraninya menggunakan kata kiwah. Menanti-nanti itu, bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya kiwah. Dan ini dapat diterjemahkan dengan mengharapkan. Menanti-nanti Tuhan, menunggu Tuhan, mengharapkan Tuhan, berbuat sesuatu. Bahkan pemazmur mengatakan menanti Tuhan, menunggu Tuhan, seperti mengharapkan Tuhan, seperti kita mengharapkan sinar matahari, mengharapkan matahari yang bersinar. Tadi malam Anda istirahat sepanjang malam, enggak melihat matahari bersinar. Beberapa jam lagi Anda melihat itu. Kita punya keyakinan itu. Ya. Tanda-tanda matahari akan bersinar itu nampak, kelihatan. Tapi sementara proses itu kita menjalani sepanjang malam dalam istirahat kita. Tapi Anda punya iman, esok matahari pasti muncul. Mazmur 130. Mari kita lihat. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita mau baca sama-sama ya. Mazmur 130 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sama-sama ya. 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Terus, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Itu yang dimaksud. Pagi itu pasti bersinar matahari. Seorang pengawal di Israel yang menjaga menara itu penuh dengan ketegangan karena biasanya musuh itu melawan, menyerang sebuah negara, sebuah wilayah waktu malam. Sementara orang tidur, ya itu musuh datang menyerang. Tapi pengawal nggak bisa, sepanjang malam dia penuh dengan ketegangan, nggak boleh tidur loh dia. Kalau tidur negaranya hancur itu. Dia harus melihat dari ujung timur, barat, utara, selatan. Ada bahaya dah. Itu penuh dengan ketegangan itu. Yang diharapkan pengawal adalah kapan pagi datang. Kapan matahari bersinar. Itu harapan. Karena ketika matahari bersinar udah gak tegang lagi kan. Gak ada serangan waktu pagi, serangan waktu fajar. Gak ada itu. Ya, sementara gitu. Seperti pengawal mengharapkan pagi, artinya seperti kita juga mengharapkan munculnya bersinarnya matahari. Kata kiwah menanti-nanti. Menanti-nanti dengan sabar, mengharapkan. Seperti pengawal mengharapkan matahari bersinar, maka matahari pasti datang. Ya, yakinlah itu. Dan kita juga bersyukur Israel bertahan. Untuk 30 tahun ke depan bertahan itu ya. Akhirnya Tuhan menepati janjinya dan janji itu luar biasa digenapkan
pada Yesaya pasal 60. Mari kita perhatikan, nanti tolong dibaca di rumah Yesaya pasal 60 seluruh pasal. Itu janji Tuhan digenapkan tuntas. Tidak ada dari semua janji Tuhan yang baik yang diberikan kepada Israel yang tidak digenapi, termasuk janji pemulihan ini. Mari kita lihat. Yesaya pasal 60 ayat 22. Ya. Ayat 15 dulu, sorry. Ayat 15 sampai dengan ayat 17, dan kita lompat ayat 22. Ayat 15 dulu. 15. Ya. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, itu nunjuk yang waktu pembuangan, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. 16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. 17. Sebagai ganti, perhatikan. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. 22. Lompat 22. Kita baca sama-sama ayat 22. 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Jangan lupa itu. 70 tahun selesai, Tuhan enggak ingkar janji. Tidak pernah terlambat satu hari, enggak pernah. On time, tepat waktu, Tuhan menggenapi. Saya mencari kebenaran ini, penggenapan Yesaya pasal 60. Ini luar biasa. Kapan terjadi? Tentu Anda pernah tahu itu, karena saya pernah menyampaikan pesan itu. Pembebasan Israel dari Babilonia oleh Persia itu. Kayak mimpi rasanya itu. Maka kitab Pemasmur menuliskan, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kami seperti orang bermimpi. Berapa sih itu? Loh kok bisa gitu loh. Rasanya nggak mungkin lah bisa keluar lepas dari Babilonia yang besar, cengkeraman Babel yang kuat. Kuat ekonomi, kuat politik, kuat militernya Babel. Kerajaan superpower pada waktunya. Tiba-tiba sebuah kerajaan kecil yang namanya Persia. Oh, Tuhan bangkitkan. Tujuannya adalah untuk melepaskan bangsa Israel itu. Maka saya seringkali mengatakan jangan pernah menempatkan Tuhan dalam kotak sempit pikiran kita. Wah kalau enggak begini mana Tuhan bisa, mana mungkin, enggak mungkin. Kita seringkali menyimpan Tuhan, membatasi kuasa Tuhan. Yang unlimited itu, yang tak terbatas itu dalam kotak sempit pikiran kita. Jangan. Dan yang lebih mengherankan adalah ketika Kores Raja Persia memberikan sebuah deklarasi bahwa orang-orang Yehuda harus diizinkan pulang ke Yerusalem. Membangun kembali bait Allah, membangun kemakmuran negerinya, membangun ekonominya dan bukan hanya itu semua. Dan apa yang mereka minta tidak boleh dipertahankan. Kita harus memberikan modal yang cukup untuk mereka. Sesuatu yang susah untuk dipikirkan. Mungkinkah itu bisa terjadi dalam situasi kita di abad 21 ini? Mungkin, kenapa tidak? Memang kalau Anda perhatikan di situ kan ya, Israel dipulihkan begitu.
Tapi orang secara kritis, tapi kan dihancurkan lagi itu. Ada beberapa kerajaan kan menghancurkan lagi Israel itu. Tapi puncak dari penggenapan itu, ketika Israel dipulihkan pada bulan Juni 1947, di mana bangsa-bangsa di dunia sedikit yang mengakui Israel sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka. Dan sejak tahun 1947 sampai hari ini Anda melihat negara Yahudi yang kecil sekali, dipetakan kecil itu, dibanding dengan negara-negara Arab sekitarnya yang terlalu besar itu ya, kecil. Tapi negara itu menggoncangkan dunia sampai hari ini. Saya tidak sedang berbicara tentang politik, Pak. Enggak. Secara politis kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel kan. Negeri kita nggak punya hubungan diplomatik. Tapi kita punya hubungan secara spiritual dengan mereka. Dan Yesaya 60 digenapkan. Mereka sebuah negara kecil. Tapi dengan teknologi yang begitu dahsyat. Teknologi pangan, teknologi pertanian, teknologi di bidang IT, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh, menguasai seluruh dunia ini bangsa ini. Yesaya 60 digenapkan. Bisa terjadi, Pak. Sampai hari ini, sekalipun negara itu dikepung negara-negara besar. Sekali lagi saya tidak sedang berbicara tentang politik, tapi saya sedang berbicara tentang kebenaran dari firman Tuhan. Dan kita yakin bahwa marilah kita bersabar menunggu waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan memulihkan kita. Mencengangkan, mengherankan, begitu dahsyatnya Tuhan itu. Cuman persoalannya adalah seringkali kita kurang sabar menunggu waktu Tuhan. Saya bersabar menunggu waktu Tuhan. Kemarin Pendeta Stephen Tong diwawancarai oleh seseorang. Dia sedang membangun satu tempat konser terbaik nomor 2 atau nomor 3 di dunia yang dibangun di Jakarta dengan biaya sekian triliun rupiah. Ditanya Pak Tong, wawancaranya Renal Kasali, betul Renal Kasali ya diwawancarai. Pak Tong, bagaimana Anda bisa membangun gedung konser termewah terbesar di dunia? Pak Tong bilang ini bukan terbesar, ada lagi yang di Amerika lebih. Tapi ini termasuk 3 atau 4 besar di dunia yang menghabiskan dana sekian. Pak Tong bilang begini, Kasali bilang begini, berarti gereja Anda, gerejanya Pak Tong kaya ya dengan dana. Dia bilang tidak. Ya. Kami membangun ini menunggu 50 tahun. Dia bilang sama Pak Renal Kasali, jangan melihat hari ini, tapi lihat pergumulan kami, 50 tahun kami mewujudkan ini. Cita-cita membangun gedung seperti ini, 50 tahun. Artinya apa? Sabar menunggu waktu Tuhan. Anda jangan melihat hari ini, tapi mari kita belajar melihat masa depan. Apa yang Tuhan janjikan. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, aku telah membuat bagimu masa depan, bukan masa depan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Cuman untuk menuju masa depan yang penuh harapan, kita harus bersabar menunggu tidak secara pasif, tapi menunggu secara kreatif. Terus bekerja. Apa yang bisa menjadi bagianmu, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa Anda kerjakan, kita kerjakan. Dan Tuhan akan menjalankan bagiannya. Ya, ada bagian yang harus saya kerjakan, ada bagian yang harus Anda kerjakan, tapi ada bagian yang Tuhan kerjakan. Bagian kita adalah bekerja, bagian Tuhan adalah memberkati pekerjaan kita. Ya, mudah-mudahan akan memberikan spirit semangat pada kita di tengah-tengah jeritan yang kita dengar di mana-mana. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Wah, luar biasa. Ini kiranya bukan sekedar sebuah nyanyian, tapi sebuah deklarasi, sebuah pengakuan bahwa bersama Dia aku tak akan goyah. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan,
adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, Melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi Pelayan Perjamuan Kudus maju ke bagai depan. Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi. Bukan Terbang tinggi Amin. Haleluya. bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Saya merasa ada orang-orang yang merasa letih dan lesu. Tanggungan dan beban terlalu berat. Sehingga persis pengalaman orang-orang Israel, orang-orang Yuda seperti ini. Merasa Tuhan meninggalkan. Merasa doa-doa tidak dijawab dan tidak didengar oleh Tuhan. Merasa harapan sudah pupus. Kalau ada yang seperti ini, Tuhan mengundang kita, mari datang kepadaku. Setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan. Lihat hari esok yang lebih baik. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Saya minta Dr. Agung maju ke depan, berdoa. melayang tinggi Dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami umat-Mu ya Tuhan saat ini bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau tetap nyatakan kepada kami saat ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan Engkau telah memberikan kami yang terbaik ya Tuhan. Ya Tuhan. Untuk kami memuji dan menyembah-Mu dan meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan,
untuk firman-Mu yang telah Engkau bawa di dalam rumah-Mu tempat ini ya Tuhan. Melalui hamba-Mu, Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Secercah harapan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, pergumulan yang kami lalui, kami yakin percaya saat ini Engkau memberikan jawaban kepada kami ya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah kiranya saat ini kami belajar bersabar untuk menunggu waktu Tuhan. Amin. Dan kami tidak bisa mempercepat waktu-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami menanti dengan segala daya upaya kami. Amin, amin. Secara kreatif kami menanti Tuhan, menanti waktu-Mu. Kami tetap bekerja, tetap berkarya, tetap melayani Tuhan. Amin. Dan melakukan bagian hidup kami dengan sebaik-baiknya Amin, untuk amin. Tuhan. Dan kami akan melihat dan percaya bahwa Allah di atas segala-galanya Tuhan. Amin, amin. Janji dan pengharapan-Mu akan dipenuhi bagi kami ya Tuhan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Amin. yang bermasalah diberikan jalan keluar, dan yang berkekurangan dicukupkan, yang sedang menanti jawaban doa diberikan oleh Tuhan, yang sedang menanti keturunan Tuhan berikan, yang sedang menantikan pekerjaan Tuhan berikan, dan yang sedang menantikan teman hidup Tuhan berikan. Dan juga di dalam seluruh keberadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan sedetik pun. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan, karena ada semangat baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman pada kami hari ini. Engkau memberkati dengan luar biasa seluruh pelayanan dan keluarga. Dan kami yakin percaya gereja Tuhan di tempat ini diberkati dan menjadi berkat bagi kota ini dan menjadi nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami akan makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus ini. Sebagaimana roti dan air menguatkan Elia, sehingga Elia mampu berjalan menyelesaikan perkara-perkara besar. Karena perjamuan kudus ini Tuhan berkati, sehingga menjadi kekuatan bagi kami umat-Mu untuk menjalani kehidupan. Dan bukan sekedar menjalani kehidupan, kami akan membawa kami ke dalam satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Tuhan terima kasih, berfirmanlah kepada kami untuk self koreksi pada hari ini. Sebelum kami makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sungguh memberkati umat Tuhan. Kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, harapan-harapan bagi yang putus asa. Memberkati semua hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, membagi roti dan anggur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Adakah salibmu, Yesusku, berlindung. Amin. Air
cara yang salibmu, salibmu, salibmu yang kumuliakan, yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. salibmu, salibmu, amin, amin, Salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga. Siapa yang belum mendapat pelayanan roti dan anggur, silakan mengangkat tangan. Dapat hentian. Salibmu, 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 salibmu mari kita berdiri bersama-sama. yang kumuliakan hingga dalam surga kelak Sekali lagi, salibmu, salibmu, salibmu yang kumuliakan, yang kumuliakan hingga peganglah roti di tangan kanan. Mari kita mengangkatnya tinggi. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat kekasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama dengan percaya dalam nama Yesus. Persiapkanlah cawan dengan hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Marilah kita mengangkatnya tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang telah diberkati hari ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum bersama dengan percaya dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami telah makan tubuh-Mu dan kami telah minum darah-Mu. Tubuh-Mu adalah makanan yang sesungguhnya dan darah-Mu adalah minuman yang sesungguhnya. Kalau kami makan tubuh-Mu dan kami minum darah-Mu, kami mendapat bagian dari semua yang Kau janjikan. Kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, jalan-jalan yang dibuka, jalan buntu dibuka kembali, dari satu kemenangan pada kemuliaan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jadikan kami umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu pagi ini, menjadi lebih dari pemenang dalam segala sesuatu. Yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Itu karya Tuhan. Tenggelam di sungaimu, dosaku pun dibasuh. Kasih surga mengalir dari juru selamat. Husana, Husana. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari bawah. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta gereja. Warta Gereja, Minggu 1 September 2024. Haleluya! Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Mazmur 44 ayat 8. Terima kasih untuk kehadiran jemaat dalam ibadah hari ini. Mari selalu datang beribadah tepat waktu, serta pulang setelah saat teduh selesai sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30b. Sesudah perjamuan kudus, dimohon agar tempat air anggur dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibawa dan dibuang di tempat sampah rumah masing-masing. KPK atau Komisi Pelayanan Kasih. KPK bertujuan membantu meringankan beban keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Mari kita dukung KPK dengan berperan aktif sebagai anggota serta membayar iuran tepat waktu. Bagi jemaat yang membayar iuran KPK dapat menghubungi petugas di pintu keluar gereja atau bisa menghubungi staf di kantor gereja setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Jemaat dimohon tetap setia mengikuti renungan pagi dan informasi melalui WA Grup Video Ibadah.
Ibadah doa pagi onsite diadakan setiap Sabtu di gereja pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Ibadah doa pagi virtual diadakan hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Doa malam diadakan setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing bersama anggota keluarga. Ibadah warga senior hari Rabu 4 September 2024 pukul 9 pagi di ruang Serbaguna Ruko dengan pembicara Pendeta Muda Jonathan Mawu. Seluruh warga senior dimohon hadir. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan khusus untuk pembelian tanah melalui peti yang disiapkan di samping pintu utama gereja. Dapatkan informasi gereja melalui website resmi GUP Harvest Madiun. Scan barcode berikut atau kunjungi alamat website di gupharvestmadiun.rf.gd. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu duduk di tempat, akan ada petugas yang menghampiri Bapak Ibu Saudara semua. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Saya mengundang cobaan Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Surga, tolonglah kami, sementara kami menanti-nantikan janji Tuhan digenapkan, berkat melimpah atas umat-Mu. Kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami, mengerjakan apa yang kami bisa lakukan, dan Tuhan menolong memberi kekuatan pada kami
umat-Mu yang telah membuat segala korban, persembahan, persepuluhan. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah dengan iman berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersaat teduh. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.